Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi proofreading dokumen dalam Microsoft Word 2010 dengan poin 5.1 Validate content by using spelling and grammar checking option. Untuk mengganti kata atau frase yang digarisbawahi dengan koreksi yang disarankan adalah dengan cara klik kanan kata atau frase yang digarisbawahi, kemudian di bagian atas konteks kita dapat memilih kata mana yang akan kita ganti. Misalnya seperti ini, ya klik negatif maka dia akan berubah seperti itu. Dan untuk menghapus indikator kesalahan tanpa membuat perubahan, kita klik kanan pada kata atau frase yang digarisbawahi, lalu kita klik ignore atau abaikan. Dia akan jadi seperti ini. Untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dalam dokumen, kita pergi ke tab review. Dalam proofing group kita pilih spelling and grammar, lalu akan muncul spelling and grammar dialog box di sini. Di dalam sini kita dapat memilih beberapa opsi seperti ignore once, yang artinya untuk pindah ke kesalahan berikutnya tanpa melakukan perubahan. Lalu ada ignore all, yang artinya abaikan semua, dan dia berguna untuk berpindah ke kesalahan berikutnya dan menginstruksikan Word untuk tidak menandai kejadian lebih lanjut dari kata atau frase yang dipilih sebagai kesalahan. Lalu ada add to dictionary atau tambahkan ke kamus, yaitu untuk menambahkan kata atau frasa yang sedang digunakan dan dipilih. Seperti ini jika dia untuk ignore once. Seperti ini, lalu di sini muncul lagi suggestion box atau kotak saran. Di sini kita dapat memilih untuk change atau mengganti seperti ini. Lalu ada change all untuk mengganti semua perubahan. Lalu ada autocorrect yang berfungsi sebagai koreksi otomatis. Untuk menyembunyikan kesalahan ejaan atau tata bahasa, kita pergi ke tab review. Dalam proofing group kita pilih spelling and grammar, lalu dalam spelling and grammar dialog box ini kita pilih option, lalu akan muncul seperti ini. Lalu untuk menyembunyikan semua garis bawah merah yang bergelombang, kita pergi ke exceptions, lalu kita pilih yang hide spelling error in this document only. Lalu untuk yang semua garis bawah hijau bergelombang, kita pilih yang hide grammar error in this document only. Lalu di sini juga kita dapat mengkostumisasi baik dalam opsi when correcting spelling in Microsoft Office program dan when correcting spelling and grammar in Word. Kita dapat mengkostumisasi mana yang kita perlukan dan mana yang akan kita gunakan. Kita masuk ke poin 5.2 yaitu configure autocorrect settings. Untuk menambahkan misspelling atau salah eja ke dalam autocorrect list, kita klik kanan pada kata yang misspelling atau salah eja, lalu dalam autocorrect kita tekan yang autocorrect options, lalu dalam replace box kita ketikkan ejaan atau kata yang salah eja, lalu di width kita ketikkan kata atau ejaan yang benar, kita replace. Lalu untuk menghapusnya kita hanya tinggal menekan tombol delete saja.
Lalu di sini kita dapat melihat beberapa opsi yang dapat kita gunakan nantinya. Itu tergantung dari kita sendiri, mana yang dapat kita gunakan untuk membuat dokumen nantinya. Lalu yang terakhir, poin 5.3 yaitu insert and modify comments in a document. Untuk menyembunyikan atau menampilkan comments atau komentar, kita dapat pergi ke tab preview. Dalam tracking group kita pilih yang show markup ini, lalu kita centang yang comments, maka dia akan timbul seperti ini. Lalu untuk menampilkan komentar di margin, kita pilih yang show markup itu. Lalu dalam balloons kita bisa pilih show revisions in balloons, atau juga show only comments and formatting in balloons. Lalu untuk menampilkan comments di panel peninjau, kita tekan yang reviewing pane, dia akan muncul seperti ini. Lalu untuk menghapus komentar, kita tinggal tekan salah satu komentar, lalu kita delete. Dan untuk memindah ke komen selanjutnya, kita bisa tekan next, lalu akan berpindah ke komentar selanjutnya, atau juga previews untuk kembali ke komentar sebelumnya.